Tian Gong Shenji, Lu Aiking, ini laporan bulan lalu. Mesin ajaib yang bisa menempuh ribuan li dalam sehari. Yang mulia, ini adalah mesin uap. Dengan hamba, dalam 3 tahun, Anang Dajin pasti akan dipenuhi raksasa besi. Menghubungkan 9 provinsi dan 4 lautan, ribuan li jauhnya, seolah di halaman sendiri. Perintah. Semua kapal berlayar. Dimanapun kapal dagang Dajin berlayar, lautan ribuan li. Semua bisa kita. Siapapun yang berani melanggar Dajin, merampok rakyatku, meski jauh, pasti akan dihukum. Aku dulunya insinyur mesin abad ke-21. Ujung jari bisa menggambar cetakan kapal raksasa puluhan ribu ton. Bisa menghitung toleransi roda gigi paling akurat. Sekali terjun waktu. Terdampar di dinasti Dajin ini, di mana paku besi pun harus ditempa manual. Dengan selembar cetakan, jadi raja dan perdana menteri di zaman kacau ini. Sulitkah? Kukira tidak sulit. Tapi siapa sangka awal permainan sudah buntu. Lu Chen, berhenti coret-coret di sana. Batubara besi 1 liang pun tidak akan kujual padamu. 7 hari tidak bisa serahkan 300 alat pertanian militer. Lihat apa yang bisa kau bayar. Wei Chenghai, simpan saja batubara bersihmu. Aku Lu Chen, cukup dengan limbah ini. Pegawai kecil Lu yang baru ini gila ya? Bos Wei memutus semua batubara besi. Dia ambil limbah bisa melebur besi. 7 hari tidak serahkan alat militer. Rumah bocor dan dokumen mesin ajaibnya akan disita bayar utang. Ini bukan limbah. Lu Chen, berhenti menggambar. Batubara besi 1 liang pun tidak untukmu. Ini surat putus pasokan. 7 hari lagi tidak serahkan 300 alat pertanian baru. Kau bayar denda dengan nyawa. Bos Wei, simpan saja batubara bersihmu. Kokas sisa cuci batubara ini aku ambil semua. Kokas itu kalau dibakar asap beracun. Mau ledakan tungku? Asap racun karena saluran udara tungku salah. Beri aku 7 hari. Aku akan lebur besi tanpa dari limbah ini. Pegawai kecil Lu, ampas ini api pun susah nyala. Limbah ini aku mau. Baik. 7 hari lagi tungku meledak. Aku suruh wakil menteri Zhao segel gudangmu. Pegawai kecil Lu, perintah wakil menteri Zhao. Bos Wei bilang kau mau pakai limbah lebur besi. Takut ledakan tungku ganggu kementerian pekerjaan. Gudang dan dokumen mesin ajaib ini disegel dulu. Masa 7 hari masih 6 hari lagi. Kenapa segel duluan? Wakil menteri Zhao bilang, tidak lihat besi tempat, plakat tungku keluar, baru kau ribut. Jubahmu ini pun akan dicabut. Tanpa plakat tungku, api pun susah nyala. Wakil menteri Zhao ini mau putus jalan belakangmu. Pokoknya, dia gak mau izin keinginan tungku. Dia gak jawab kalau tunggunya ledak. Iya deh, aman, gas ini. Sama kayak ditunggu keluaran. Saluran udaranya yang salah posisi, jadi gas beracun numpuk. Kita gak perlu matiin tungkunya. Pakai bata-bata bekas di pojok gudang ini, kita bikin tungku percobaan kecil sendiri. Pak Zhao, anak itu niat pakai limbah buat ngelebur besi. Nggak masuk akal banget. Aku udah potong semua kuota besi mentah bulan ini. Dia mau bayar 300 alat pertanian pakai apa? Pak Wei, Kementerian Pekerjaan Umum cuma pengen aman. Selama tungkunya nggak meledak. Dan nggak bikin jabatan terancam, biarin aja dia main-main. Tapi kuota besi mentah bulan ini, emang nggak boleh dikasih ke dia. Gak ada kuota besi mentah, Pak MA. Cari nasroda bekas yang udah rusak dari batalion senjata api. Itu limbah peralatan militer. Pakai sembarangan bisa dipenjara. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Ambil aja asrodanya. Aku mau pakai besi bekas buat bikin alat pertanian baru pertama kali. Asroda bekas dari batalion senjata api udah didapetin. Ini juga kontrak lama soal dasar tungku yang lo minta. Limbahnya emang dibuang. Nggak nyuri batu bara resmi. Asrodanya dibersihin dari karat, bata bekasnya disusun rapat, Pak MA isi dengan kokas. Wahahaha. Pak Zhao, lihat deh, dia bikin tungku pakai bata bekas. Mau bakar limbah lemak lagi, Lu Chen. Yang kububuhi segel itu kotak arsip kayu. Siapa yang suruh lo bikin tungku dan nyalain api sembarangan? Pak, limbahnya emang gak kepake dari dasar tungku. Ada kontrak lama buat bukti. Batu bara dari tambang batu bara. Pak Zhao, ini bukan limbah, ini kokas hasil cucian batu bara. Saluran udaranya udah ubah. Suhunya lebih tinggi dari batu pilihan, gas beracun gak bakal numpuk. Besar mulut. Kalau tungkunya meledak, lo sanggup ganti rugi. Nggak keluar besi tempah, nggak bakal keluar dari tungku. Cara lo yang nggak bener ini, tungkunya bisa meledak. Kalau Kementerian Pekerjaan Umum kena imbas, siapa yang tanggung jawab? Tempel segel tutup tungku. Nunggu izin resmi dulu. Berani copot segel dan nyalain api, langsung dijeblosin ke penjara. Pak, apinya aja belum dinyalain. Gimana lo tahu bakal meledak? Lu Xiaoyi, nunggu aja mati. Tungku resmi nggak boleh dinyalain. Kokas ini nggak bisa diuji. 300 alat pertanian pasti gagal semua. Tungku resmi nggak boleh dinyalain, tapi tungku perusahaan swasta dia nggak bisa urus. Pak MA, anak pemilik toko Shen ada di mana? Pegawai kecil Kementerian Pekerjaan Umum lari ke perusahaan swasta buat minjam tungku sama duit. Wakil menteri Zhao udah segel tunggu lo. Kenapa aku harus nanggung risiko buat lo? Ini bukan limbah, ini kokas. Minjemin aku tungku kecil di belakang rumah keluarga Shen. Minjemin juga 50 TL buat beli besi. Untuk pesanan 300 alat pertanian 7 hari lagi, bagi untung 30% buat lo. Omong doang. Belum lihat besi tempah, aku nggak ngasih sepeser pun. Suhunya udah cukup. Besi cair keluar. Api ini emang lebih terang dari batu bara pilihan. Pemilik Shen, buktinya udah di depan mata. 50 TL, sekarang. Tuan muda Shen, Pak Wei udah bilang. Kalau keluarga Shen minjemin duit ke si Lu ini, mulai besok. Keluarga Wei bakal putus melepaskan berlebihan dan disebar keluarga Shen. Manager Wei, bisnis itu harus rukun biar untung.
Menghentikan pasokan melanggar aturan. Hah? Dia mengelabui Kementerian Pekerjaan Umum dengan limbah. Jika keluarga Shen ikut campur, berarti melawan pedagang istana. Silakan Anda pertimbangkan sendiri. Dalam 3 hari, saya harus melihat alat pertanian baru pertama di sawah. Jika tidak terlihat, uang sisanya jangan harap, tungkunya saya ambil kembali. Haha, 25 tael bahkan tidak cukup untuk membeli besi tempa. Lihatlah dengan apa Anda menyerahkan 300 alat. Siapa bilang mau beli besi tempa Anda? Ayo Pak MA, ke tempat rongsokan. Tuan Lu, ini semua besi tua yang berkarat. 25 tael untuk beli rongsokan? Dengan suhu batu berkokas yang cukup, besi tua dilebur ulang, karat dihilangkan, ditempa kembali. Ikuti gambar yang saya buat. Setelah bajak pulang, ubah lengkungan badan bajak. Ini alat pertanian baru yang Ayah maksud? Apakah begitu kena tanah keras? Dengan apa saya berinvestasi untuk Anda? Bos Shen, lihat ke sana. Pak MA, coba jalankan 2 putaran. Hebat juga, 300 alat pertanian, bagi saya 30% keuntungannya. Tanda tangani. Kuenya kelihatan keras. Kuenya milik saya. Letakkan kontraknya, saya sendiri yang cap dengan tinta. Alat pertanian hentikan dulu. Mekanisme senapan api dari pasukan Shenji milik Lu Chen rusak. Pihak resmi bilang tidak bisa diperbaiki, harus diganti seluruhnya. Letnan Han, kami sedang menandatangani kontrak alat pertanian. Jika suku cadang ini tidak diperbaiki dalam 3 hari, hukum militer berlaku. Gudang bocor Anda dan berkas kasus Shenji akan langsung disegel. Pihak resmi tidak bisa memperbaikinya karena lubang bautnya meleset 1 li. Beri saya 2 hari. Apa yang Anda ketahui, pegawai kecil? Mekanisme ini terbuat dari besi halus. Bengkel resmi pun tidak berani membongkarnya paksa. Lihat lubang pasak. Lubang ini meleset hampir 1 li, pantas saja macet saat menembak. Tapi ini harus dibor ulang dengan bor intan resmi. Tidak bisa selesai dalam 3 hari. Ada apa dengan lubang ini? Tidak perlu 3 hari, beri saya 2 hari. Saya akan buatkan 1 dari besi tua untuk Anda. Tuan Lu, bor intan resmi dipinjam keluarga Wei. Dengan apa kita membuat lubang? Menyikir manual untuk selisih 1 li. Sangat sulit untuk tepat. Kalau manual tidak bisa, pasang poros tua ini ke mesin bubut. Buat meja bor manual. Lu Chen, Menteri Zhao sudah berpesan. Suku cadang pasukan Shenji sangat penting. Anda membongkar bagian yang rusak secara pribadi. Siapa yang bertanggung jawab jika meledak? Gudang ini akan disegel dulu. Kembalikan bagian yang rusak ke bengkel resmi. Bengkel resmi tidak bisa memperbaikinya, lubangnya meleset 1 li. Mereka hanya akan mengganti seluruhnya, menyia-nyiakan besi mentah. Berani menghalangi Kementerian Pekerjaan Umum bertugas. Kembalilah dan beritahu Menteri Zhao, 2 hari lagi. Saya akan serahkan suku cadang yang lebih presisi daripada yang baru dari bengkel resmi. Jika meleset 1 li, aku, Lu Chen, sendiri yang lepaskan jubah pejabat ini. Tuan Lu, jangan gambar lagi. Poros mesin bubut butuh besi tempa yang bagus. Gudang kita bahkan tak ada sepotong besi pun. Ambil dari gudang bahan Kementerian Pekerjaan. Wakil Menteri Zhao bilang, suku cadang Shenjing terlalu berisiko. Tanpa surat izin, 1 ons besi mentah pun tak diberikan. Pegawai Lu, gudang keluarga Wei punya besi tempa terbaik. Harga 3 kali lipat, bayar tunai sekarang. Kalau tak beli, dalam 2 hari tak bisa serah suku cadang, jubah pejabatmu akan dicopot. Gudang juga akan disegel. 3 kali lipat. Simpan saja sampai berkarat. Besi tua ini terlalu banyak kotorannya, buat poros pasti patah saat diputar. Poros mesin tua ini. Dari tambang batu bara milik negara dulu, baja bagus, ketahanan cukup. Poros ini dari tambang keluarga Wei yang sudah dibuang. Manajer bilang, tidak dijual ke kalian. Aturan pabrik limbah, siapa cepat dapat, Lau MA bawa pergi. Kontrak sewa eksklusif dari Kuil Tau. Tumpukan besi tua ini sudah disewa semua keluarga Wei, pegawai Lu jangan susahkan saya. Keluarga Wei bayar 2 kali lipat biaya sewa. Poros ini benar-benar tak bisa dibawa Tuan. Sewa pakai kontrak, kau licik Lau MA, kita pergi. Tuan Lu tak punya baja bagus buat poros, mesin bor manual, putar langsung patah. Sisa waktu 2 hari tinggal 1,5 hari. Poros disewa, cari yang lain. Poros harus tahan puntir. Dan tahan aus. Tahan puntir dan aus, di lubang bekas tambang belakang tambang batu bara milik negara dulu. Ada roda kereta tambang yang rusak karena longsor dulu. Roda itu pakai besi keras campuran mangan. Ketebalan roda ini pas untuk poros mesin. Cepat bongkar, tempat ini terpencil, orang Wei mungkin tak jaga. Pegawai Lu, di pabrik limbah lama kau tak bisa menang. Lari ke belakang tambang batu bara sewaan keluarga Wei untuk curi besi. Siapa bilang curi? Lubang bekas ini sudah lama terbengkalai. Terbengkalai juga tanah keluarga Wei. Karyawan, bawa kedua pencuri besi ini ke pengadilan. Ini kontrak lama tambang batu bara milik negara dulu. Lubang bekas belakang tidak termasuk wilayah keluarga Wei. Lihat jelas di garis merah sewaan baru. Garis merah sampai 30 langkah di luar lubang bekas, roda ini bukan milik siapa-siapa. Beri saya lihat. Baik, lubang bekas untukmu, tapi roda ini ratusan kilo.
Tanpa kereta keluarga Wei, lihat bagaimana kalian bawa turun gunung. Pergi. Buku catatan suku tungku yang ditaruh di sini mana? Tidak lihat. Apa tadi petugas Kementerian Pekerjaan yang pasang segel? Sekalian ambil. Tanpa catatan atur panas, besi keras campuran mangan ini dibakar langsung rapuh. Poros akan rusak semua. Sisa waktu 2 hari tinggal 1 hari. Keluarga Wei bisa curi buku, tapi tak bisa curi buku di otakku. Pertama-tama, bakar kokas, suhu tidak naik, besi keras tidak meleleh. Tarik angin, siap. Perintah dari Menteri Zhao. Uji tungku baru harus menyerahkan buku suhu tungku untuk verifikasi risiko. Bukunya hilang, data ada di sini. Tanpa cap resmi bengkel, itu ilegal, padamkan api pribadi. Ikut aku menemui menteri. Berani menolak penangkapan? Tanpa cap resmi berarti ilegal. Perintah militer Letnan Han ada di meja. Besok jika mekanisme tembak tidak selesai. Hukum militer, padamkan api sekarang. Besok kau yang tanggung di batalion senjata api. Baik, gunakan perintah militer untuk menekanku. Aku ingin lihat. Metode liar tanpa cap ini bisa hasilkan besi apa? Lau MA, percepat api. Lu Ye berhasil. Suaranya lebih nyaring dari baja resmi bengkel. Poros utama bisa diselamatkan. Mesin bubut, potong dan raut. Besi sudah dihasilkan, tapi lihat pembukuan ini. Stok batu bara gudang tidak cocok, kurang 300 kaki. Apa maksudnya? Bakar batu bara resmi secara pribadi, menggelapkan, perintah Menteri Zhao tangkap. Lembar ini baru dipotong dan diselipkan. Barang dan orang tertangkap, masih keras kepala, kurang 300 kaki batu bara resmi. Ikut aku ke penjara Kementerian Pekerjaan untuk jelaskan. Tapi kertas ini berbulu, masih baru. Potongannya rata, baru dipotong dan diselipkan. Kau tidak periksa pembukuan, kau memfitnah. Tuan Sekretaris, kontrak pesanan 300 alat pertanianku masih di sini. Mitraku kau tangkap, siapa yang kirim barang? Dia bakar batu bara resmi pribadi, tertulis hitam di atas putih di buku. Hitam di atas putih? Benang jilidnya saja sudah lepas. Lubang halaman ini tidak cocok dengan halaman sebelum dan sesudahnya. Tidak hanya lubangnya tidak cocok. Halaman sebelumnya pakai kertas syuan matang dari kementerian, tembus cahaya rata. Halaman ini pakai syuan mentah pasar, tembus cahaya berbulu. Aku tidak peduli syuan apa, Menteri Zhao. Hanya lihat pembukuan tidak cocok, itu kesalahanmu. Menteri Zhao perintahkan, beri waktu 3 hari. 3 hari lagi, jika asal 300 kaki batu bara tidak jelas. Segel gudang, tangkap orang. HMPH. 3 hari lagi juga batas akhir alat pertanian, jika pembukuan tidak jelas. Keluarga Shen hanya bisa tarik modal, hentikan kerugian. Tidak bisa ditarik. Tinta ini dicampur asap pinus murah, asam. Seluruh ibu kota, hanya kantor akuntan keluarga Wei yang pakai barang murah ini untuk hemat. Sudah saat seperti ini, kau masih melukis? Halaman asli pembukuan sudah mereka robek. Tapi kertas yang dipakai di bawahnya meninggalkan bekas. Batu bara yang ditarik sendiri oleh keluarga Wei, malah menuduhku membakarnya diam-diam. Garis tulisanmu ini tipis sekali, tapi kok tidak rontok. Buat apa berlanjut lembab? Departemen pekerjaan menggambar pola, toko dagang mencatat, semuanya pakai kuas dan arang lembut. Kalau pensil arang ini diproduksi massal, keuntungannya 10 kali lebih tinggi dari alat pertanian. Aku 2.500 buat pensil arang. Jangan dijual, formula belum fix. Sekarang bikin gak sempat, utamain komponen dulu. Tuan Lu, Mener Wei bawa kontrak lama. Bahkan ampasnya juga gak boleh diangkut. Tuan Lu, petugas kecil, kontrak tambang batu bara resmi lama jelas tertulis. Semua hasil produksi harus dibeli seragam oleh keluarga Wei, ampas juga termasuk produksi. Lau MA yang diam kasih ke kamu, harus ganti rugi 3 kali lipat, denda kontrak. Ampas itu tanah bekas cuci batu bara, gak masuk daftar pembelian seragam. Aku bilang itu batu bara ya batu bara, kamu punya bukti apa? Sekali buktinya, Manager Wei, pihak berwenang yang bekas akan menarikan 300 kaki batu bara ini. Cek lagi tagihan pembelian buku belaga visualitas saya dan di transportasi kalian. Kamu tebak, wakil menteri Zhao bakal segel gudangku. Atau periksa pembukuan keluarga Wei kalian. Baik Lu Chen, kamu tunggu saja, 3 hari lagi kalau gak bisa serahin komponen. Lihat siapa yang selamatin kamu. Ampas udah aman, tapi mesin bubut belum ada bayangannya. Besok kalau gak bisa serahin memantik. Hukum militer Letnan Han gak kenal alasan. Jadi malam ini harus selesaiin meja bor utama. Lau MA ambil gergaji. Tuan Lu, gergaji ini aku gak kuat nariknya. Mener Wei sebelum pergi kasih pesan. Kalau aku berani tanda tangan kontrak eksklusif ampas buat kamu. Besok gaji semua pekerja tambang dihentikan. Keluarga Wei nahan gaji kalian. 300 alat pertanian ini, gagang kayu dan bagian besinya. Aku yang tanggung semua, kalau tambang tanda tangan, pekerja tambang ada makan. Harus aku. Lu Chen, keuntungan outsourcing ini milik keluarga Shen. Kamu pakai uangku buat cari muka. Mimpi indah aja, Bos Wei udah ngomong.
Tanpa barang lelang ini, berhenti operasi buat mereka. Satu butir ampas pun nggak boleh dikeluarkan. Lau MA kamu berani tanda tangan. Besok semua tambang cuma makan angin utara. Berhenti operasi, dokumen pemeriksaan keamanan Departemen Pekerjaan ini. Wakil Menteri Zhao takut tunggu meledak. Perintah segel tambang diperiksa. Belum dibuka, satu butir ampas pun gak boleh keluar tambang. Lihat gak, stempel Wakil Menteri Zhao. Lu Chen, besok kalau kamu gak bisa serahin mekanisme pemantik, ya nunggu aja dihukum militer. Tambang disegel gak boleh angkut ampas. Oke. Lau MA, ampas gak usah diangkut. Kamu nyerah. Malam ini gak usah rakit meja bor. Lau MA bawa orang bongkar tungku kecil. Pasang gerbong, langsung dorong tumpukan limbah batu bara dekat tambang. Lelehkan besi di tempat. Surat penutupan tambang ada di sini. Kalau berani nyalakan tungku di tambang, itu melawan perintah. Surat itu cuma nutup mulut tambang. Limbah ini numpuk di lereng gersang, 30 langkah dari mulut tambang. Aku bakar limbah, bukan batu bara resmi. Lau MA, nyalakan. Keluarga Wei stop gajimu, toko keluarga Shen jadi saksi. Kontrak subkontrak 300 alat pertanian ini. Langsung bagi untung ke penambang, tanda tangan pasokan limbah khusus. Besok semua penambang bisa makan, baru aku tanda. Lu Chen, perintah dari Menteri Zhao. Dilarang api terbuka di sekitar tambang, cegah ledakan gas. Tungku ini belum diverifikasi resmi, matikan sekarang. Menteri Zhao takut tungku meledak karena batu bara resmi kotoran banyak. Kokasku udah dicuci 3 kali, kurva suhu tungku di sini. Gak lewat batas merah. Nggak ada cap resmi. Kertas ini cuma sampah. Menteri Zhao bilang, kalau nggak ada bukti tunggu nggak meledak. Api ini harus dimatikan, orangnya harus. Besi tempat keluar, nggak meledak gak retak. Bawa besi ini ke Menteri Zhao. Besok bahan untuk mekanisme picu cukup. Jangan matiin api, siapin bahannya malam ini, besok pagi rakit bor. Menteri Zhao udah periksa, pelat besi nggak retak, kamu lulus. Tapi Letnan Han ngomong, mekanisme picu. Kalau lubangnya melenceng 1 mili lagi, langsung ditangkap pakai hukum militer. Bahan cukup, lubang gak bakal melenceng. Lau MA, putar. Lu Ye, putar tangan ini terlalu capek, kecepatan naik turun. Mata bor nggak bisa dikontrol, lubang tetap melenceng. Tenaga manusia nggak stabil, nggak bisa. Harus ganti tenaga. Lu Chen, hujan deras di luar, saluran lahan militer semua mampet. Pompa air darurat nggak kuat, kalau sawah kebanjiran. Komponen ini diperbaiki juga percuma. Pompa air darurat nggak kuat. Masih sempat makan kue? Air udah naik ke pematang. Pompa darurat lambat naikin air, aku gambar pompa injak kaki. Langsung kuras genangan air. Lau MA, roda gigi besar pedal injak. Sambung ke pompa dan mesin bor sekaligus, tenaga kaki lebih kuat dari tangan. Kecepatan stabil, lubang pasti nggak melenceng. Injak pompa sambil ngecor besi. Satu mesin 2 fungsi, ambil kayu, sekarang modifikasi. Air udah luber pematang. Rangka kayu lapuk ini beneran bisa nggak sih? Lau MA, injak. Air keluar, air surut, beneran bisa nyedot. Lu Chen, kalau pompa ini bisa dibikin lebih banyak. Semua pesanan kecil alat pertanian untuk pasukan ajaib, aku kasih ke kamu. Pompa ini nggak ada cap, termasuk buatan rakyat ilegal, bongkar sekarang. Ini alat untuk menyelamatkan sawah, bukan alat buatan pribadi. Begitu kata pejabat Zhao. Gigi besi mudah diubah menjadi senjata. Tanpa cap resmi, itu melanggar aturan. Pompa dibongkar, sawah militer ratusan hektar ini kebanjiran. Pejabat Zhao mau tanggung jawab atas gagal panen? Saya hanya patuh aturan. Tanpa cap bengkel resmi, mesin ini hari ini harus dihancurkan. Mau cap verifikasi bengkel resmi? Saya bawa gambar dan komponen intinya ke bengkel resmi sekarang. Pengrajin tua di bengkel resmi lihat langsung bisa buat. Ngapain pakai kamu? Baik, saya kasih waktu sekali. Kalau bengkel resmi bisa buat pompa ini. Saya, Lulen, usirin saya. Kalau tidak bisa, sawah kebanjiran, bayar dengan nyawamu. Kasih dia waktu sehari. Bengkel resmi tidak bisa buat. Saya sendiri akan undang pejabat Zhao untuk lihat. Gambar ini cuma bentuk luar, tidak ada toleransi. Piston ditarik langsung bocor, gigi dikait langsung patah. Sehari tidak bisa buat sampah. Surat pejabat Zhao sudah turun. Kalau tidak bisa buat, apa yang mau saya pakai tutup gudangnya? Lu Chen, pompa ini bisa dijual mahal. Saya urus modal dan jalur dagang, Letnan Han urus izin resmi, kamu urus gambarnya. Ini senjata penyelamat sawah militer, tidak boleh dijual pribadi. Bengkel resmi piston saja tidak bisa buat. Apa itu buatan resmi? Gambar dan komponen intinya harus saya yang tentukan. Bengkel resmi memang tidak bisa buat piston yang presisi. Hahaha, baik, kamu yang awasi di sini. Saya akan undang pejabat Zhao lihat sendiri. Pompa ini seharusnya dihancurkan atau tidak?
Tuan Lu, ada masalah. Pandai besi yang bantu kita buat piston dan gigi pompa, Pak Li. Dibajak manajer Wei dengan 50 tael perak, kontrak mati. Tuan Lu kecil. Pak Li sekarang orang keluarga Wei. Tanpa dia, pompa ini tidak bisa buat unit kedua kan? Tanpa pandai besi ahli, produksi terputus. Bisnis ini gagal. Siapa bilang buat piston harus pakai Pak Li? Pak Li buat piston besi padat. Gambar saya ini badan baja cor berongga. Manajer Wei, salah orang yang kamu bajak. Baja berongga pakai cetakan tanah, tuang saja. Benar tidak perlu Pak Li. Tapi lubang mekanisme picu senapan? Bor intan bengkel resmi ada di tangan saya. Kamu bor manual, melenceng sejengkal saja, itu dosa mati. Siapa bilang bor lubang harus pakai bor manual? Lepas gigi besar pompa, pasang ke poros roda tua ini. Kuda tua injak pedal, Tuan Lu, rangka kayu dengan poros besi ini. Bisa jadi mesin bor. Tunang, kalau lubang ini melenceng lagi, dewa pun tidak bisa selamatkan. Masuk pahat. Tuan, lihat, lubangnya tidak melenceng sedikit pun. Komponen ini bisa dipakai. Mekanisme lolos, tapi mesin ini tidak ada cap verifikasi resmi. Membuat peralatan transmisi ilegal dan memproses sisa suku cadang persenjataan tanpa izin. Lu Chen, kau melewati semua prosedur Kementerian Pekerjaan. Perintah Wakil Menteri, semua peralatan tanpa cap resmi, sita. Gambar ini sita. Pemerintah tak bisa buat revisi ini. Tutup mesin bubutnya. 500 kuda sisa untuk batalion Shenji. Bagaimana Tuan rasakan? Aturan Kementerian Pekerjaan habis dilanggar. Ada sertifikat rajin, ada resmi. Mesin bubut ini harus disita. Bagaimana mesin ini bekerjasama dengan Kementerian untuk jadi kementerian? Lu Chen, kau pikir Kementerian Pekerjaan ini milikmu? Firma dagang swasta jadi subkontrak kementerian? Keluarga Shen? Lu Chen, kau pikir Kementerian Pekerjaan ini milikmu? Perintah Tuan, semua peralatan tanpa sertifikat pengrajin, sita. Biarkan dia buka. 500 suku cadang sisa untuk batalion Shenji. Kau mau buat pakai tangan? Tuan Sao, keluarga Shen sediakan dana dan peralatan, kementerian beri pesanan. Ini namanya kerjasama bisnis. Kenapa tak bisa subkontrak? Tuan Shen, kementerian bukan firma dagang. Memproses persenjataan butuh kuota sertifikat pengrajin. Kuota kementerian tahun ini sudah penuh. Tak ada kuota, mesin ini ilegal. Tuan, deadline tinggal 3 hari. Pemerintah bahkan tak bisa buat roda gigi pompa air. 500 komponen mekanis ini, kalau gagal puluhan liter, siapa tanggung jawab? Tapi juga tak boleh biarkan firma swasta merebut pekerjaan pemerintah. Kapten Han, aturannya aturan. Tak ada kuota, aku setujui. Badan pengawas bisa menyerangku habis-habisan. Tak pakai kuota juga bisa. Itu aturan inspeksi bersama pemerintah swasta. Inspeksi bersama seperti apa? Mesin bubut milik keluarga Shen, tak pakai kuota kementerian. Tapi setiap komponen yang dihasilkan, langsung diperiksa dan dicap oleh veteran bengkel resmi. Kalau ada masalah, keluarga Shen ganti rugi. Aku copot jabatan. Konyol, suruh veteran bengkel resmi bantu periksa barang swasta. Kalau komponen yang dibubutnya selisih sedikit saja, reputasi bengkel resmiku yang hancur. Selisih sedikit saja, aku langsung hancurkan mesin bubutnya. Berani tak, pengrajin tua, pakai standar ukurmu. Dengan situasi ini, Baik, seperti kamu, inspeksi bersama, pengrajin tua, bawa standar ukurmu. Hah, ini Go No Go Gauge, warisan bengkel resmi. Sedikit lebih besar, Go tak masuk. Sedikit lebih kecil, No Go tak nyangkut. Rangka kayu jelekmu itu, komponen yang dihasilkan bisa lolos uji ini? aturan lama. Gagal uji, aku hancurkan mesin, copot jabatan. Lau MA, pasang bahannya. Maju paha 3 li, mundur setengah li. Master Lu, pedal diinjak habis. Dinding lubang ini lebih halus dari buatan tangan resmi. Presisi ini memang layak. Sekretaris, tempel izin sementara inspeksi bersama pemerintah swasta untuk mesin bubut ini. Pengrajin tua, kau yang tentukan sendiri. Anak baik. 500 komponen mekanis sisa, serahkan semua ke mesin bubut inspeksi bersama ini. Selain itu, pesanan kecil alat pertanian dari batalion Shenji juga jadi tanggung jawabmu. Lu Chen, 500 unit mekanisme dan alat pertanian. Toko Shen, kali ini taruhannya tepat. Pegawai Lu, keterampilanmu bagus. Tapi semakin cepat mesin bubut ini berputar, semakin banyak besi matang dan batu bara kokas yang dibutuhkan. Ini izin batu bara dan besi bensin dan saja tidak keluarga Wei. Cetak biru izin baru, jual padaku atau izinkan keluarga Wei ambil 50% saham. Kalau tidak, mulai besok, kapal keluarga Shen tak bisa bawa 1 ton batu bara atau besi pun ke pelabuhan ibu kota. 50% saham, jamin pasukan batu bara dan besi tak terputus. Kalau tidak setuju, besok kapal keluarga Shen tak bisa bawa sebongkah batu bara pun ke pelabuhan. Cetak biru tidak dijual, saham tidak diberikan. Silakan pergi. Baik, pegawai Lu keras kepala. Kita lihat saja nanti. Gigi mesin bubut yang kusimpan di bawah batu tinta. Baru saja murid besikan ruangan. Jual ke pemulung di ujung jalan sebagai kertas bekas. Jangan. Ini sketsa senjata Kementerian Pekerjaan. Senjata apa? Ini kertas bekas yang kubeli dengan 2 uang perak. Pemilik tolong jadi saksi. Iya, dia yang beli. Lu Chen, besok pelabuhan putus pasokan batu bara dan besimu. Keluarga Wei tiru sendiri gambar ini. Kau tunggu saja bayar denda. Tuan Lu, itu ukuran inti mata bor campuran mangan. Biarkan dia ambil. Kalau keluarga Wei bisa buat mesin bubut sendiri, kita hancur. Tuan Lu, kenapa tertawa? Gambarnya sudah hilang. Itu draft rusak yang kemarin kubuang karena salah hitung toleransi. Kalau dibuat sesuai ukuran itu, mata bornya pasti patah di dalam besi saat kecepatan tinggi.
Jadi kita tidak tahu. Meniru itu jebakan. Lucien, kau masih menggali tanah di sini? Di pasar muncul mesin bubut tiruan. Pembawa mata bor patah minta keluarga Shen ganti rugi 500 tael. Bawa mata bor patahnya. Diameter lubang lebih besar 2 si. Tiruan dari gambar rusak keluarga Wei, toleransi salah hitung, pasti patah di kecepatan tinggi. Ini barang palsu. Tidak hanya palsu, tapi juga merusak reputasi mereka sendiri. Bawa ini untuk lapor ke Kementerian Pekerjaan. Ada yang izin meraih verifikasi sama hebat daripada. Tuan Lu, barang palsu cepat keluarga Wei. Tapi kita tidak punya batu bara dan besi. Besok tetap ingkar janji. Tambang jelek ini, bahkan tidak ada secercah batu bara. Siapa bilang tambang jelek? Ini batu bara kokas dalam. Dan tambang ini di wilayah garnison militer. Izin pengangkutan ekonomi keluarga Wei. Tidak berkuasa atas tambang bekas batalion Shenji. Pegawai Lu, tambang bekas ini sudah dikosongkan 10 tahun lalu. Kapal keluarga Shen ditahan di pelabuhan. Kau di sini menggali batu untuk sekadar memenuhi tugas? Yang dikosongkan lapisan dangkal. Batu bara kokas dalam ini di bawah kendali batalion Shenji. Izin pengangkutanmu tidak berlaku di wilayah garnison militer. Tambang ini sudah lama tidak digunakan. Bawa bor palsu untuk melaporkan ke bos Shen. Lau Ema beritahu Kapten Han tambang militer tua dibuka lagi. Lucien tak punya izin tungku dari Kementerian Pekerjaan. Batu bara yang kau gali pun ilegal, tidak akan lolos dari Menteri Zhao. Batu bara yang kau gali pun ilegal, tidak akan lolos dari Menteri Zhao. Lau Ema, bawa sampel kokas dan peralatan lama ke batalion Shenji cari Letnan Han. Lalu Anda, Tuan Lu, Aku ke Kementerian Pekerjaan kasih, kartu bebas tanggung jawab, ke Menteri Zhao. Lucien, keluarga Wei laporkan kau tambang ilegal tanpa izin di tambang militer tua. Menurut aturan, aku harus tutup tambang dan tangkap orangnya, Tuan. Keluarga Wei tirukan mesin bubut sampai bor patah karena tak ada standar. Standar pengukur ini bisa buat Kementerian Pekerjaan terima suku cadang dengan selisih kurang dari sehelai. Ini benar-benar bisa hilangkan risiko ledakan tungku. Barang cacat tak bisa masuk gudang, Tuan tak perlu tanggung jawab. Setujui izin tungku ini, aku jamin tingkat kelulusan 9 dari 10. Disetujui. Beri izin tungku sementara untuk uji coba kebutuhan militer. Kementerian Pekerjaan terima kasus pemalsuan izin. Keluarga Wei dihukum berhenti usaha 3 hari. Lucien dapat izin tungku pun lalu apa? Armada dan dermaga di Beijing Tianjin, semua milik keluarga Wei. Tanda tangani. Kokasmu digali, 1 gerobak pun tak akan sampai ke Kementerian Pekerjaan. Tak akan sampai. Lau Ema sudah pasang rel kayu sederhana di tambang. Manajer Wei, kereta kudamu tak bisa kalahkan kereta relku. Rel kayu itu muatnya kurang dari 300 kati. Lihat saja kau mau angkut ribuan kati kokas pakai apa? Rel kayu tak bisa, ia ganti rel besi. Pegawai Lu, rel kayu lapumu itu 300 kati pun tak tahan. Manajer Wei kali ini bilang, meski kau kirim ke dermaga, kami tetap tak akan bongkar muatan. Tuan Lu, rel kayu benar-benar tak bisa. Ribuan kati biji kokas, sampai kapan baru selesai dorong? Kalau rel kayu tak tahan, kasih dia sepatu besi. Lucien, ayahku kasih perintah tegas. Dalam 3 hari kalau kokas tak masuk Kementerian Pekerjaan, keluarga Shen tarik investasi. Dan keluarga Wei sudah suap kepala dermaga. Barang kita bahkan tak bisa masuk gerbang dermaga. Tak usah masuk dermaga, pakai kapal pribadimu sendiri keluarga Shen lewat sungai. Langsung ke Kementerian Pekerjaan. Kapal pribadi tak ada tenaga. Melawan arus sama sekali tak bisa jalan. Tak perlu kulit tarik, melawan arus pun bisa jalan. Gambar rancangan ini bisa tukar kapal pribadi ayahku. Tak cuma bisa tukar kapal, tapi juga bisa buat keluarga Shen dapat bisnis eksklusif pelayaran sungai dalam. Mau atau tidak? Mau. Aku segera atur kapal. Bos, besi tua ini aku ambil semua, buat bikin rel. Pegawai Lu terlambat, manajer Wei bayar 2 kali lipat. Ambil semua besi tua ini, katanya mau buang ke lubang. Buang ke lubang? Dia lebih baik rusak di tangannya sendiri. Kita juga nggak boleh bikin rel kereta. Dia beli besi tua, tapi nggak bisa beli as roda rusak dari Shenjing. Lau Ema bawa orang ke tempat rongsokan kereta militer. Bongkar semua as roda padat yang udah bergerak itu. Itu besi tuang, nggak bisa dilebur tanpa tungku. Nggak usah dilebur, langsung dibubut paksa di mesin bubut. Atur kecepatan potong dan pemakanan. Pahat biasa nggak kuat, harus bikin baru dari baja karbon tinggi. Ditambah air pendingin. Lu Ye, air menetes gini beneran ngefek? Keluarga Wei lagi nungguin kita ketawa ketiwi. Ini cairan pemotong, buat ngedingin dan halusin. Lau Ema putar tuasnya. Pelan-pelan masukin pahatnya. Nyangkut Lu Ye, mata pahatnya nggak kuat. Mau meledak? Mau beri pahat? Sedang gasnya. Besi tua ada enggak? Hindari titik kerasnya. Kurangi kedalaman pemakanan. Mulai nyerut. Dasar datar rel keretanya beneran kebentuk. Bawa rel yang udah dibubut buat dipasang. Bilang ke Shen Yanqiu, kapalnya udah selesai dimodif belum? Lu Chen cuma modal roda rusak mau lawan arus? Penjaga pintu air belakang sungai kenal sama gue. Begitu pintunya ditutup, kapal lo nggak bakal nyampe ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pintu air ditutup, kapal nggak bisa masuk. Tengah 3 hari beneran habis. Kalau nggak bisa masuk, ya udah nggak usah. Lau Ema pasang rel di luar pintu air. Kita bongkar muatan batubara di luar pintu air. Langsung dorong masuk ke kementerian pakai kereta rel.
Lu Ye, relnya udah terpasang, tapi kita nggak punya kereta roda besi. Serat sasis kereta rel kayu tua yang patah dulu. Bungkus pakai plat besi, ganti rodanya pakai roda besi yang baru dibubut. Kapal nggak bisa masuk, rel juga gue tutup. Tutup pintu air, pasang kuda-kuda penghalang. Lu Chen mereka nutup jalannya. Keretanya emang stabil, tapi depan penuh kuda-kuda penghalang, nggak bisa didorong. Tenggat 3 hari tinggal setengah hari. Muter nggak bakal keburu. Muter apaan? Lau MA pasang pelat besi miring di kepala kereta. Kuda-kuda ini nggak dipancang, cuma ngandelin berat sendiri. Dengerin aba-aba gue. Dorong bareng-bareng. 1, 2, dorong. Gagalin mereka. Cepetan, Tuan Wei. 500 batch batu bara Kokas Futures ini gue yang nganterin masuk. Kementerian Pekerjaan Umum, Nona Shen, suruh bokap lo siapin cek. Sampai, cepetan bongkar. Batu bara tanpa surat izin wakil menteri nggak boleh masuk gudang. Ini tungku darurat. Ini urusan mendesak Shenjing, lo berani nunda? Tunggu cuma urusin nyalain api, nggak urusin masuk gudang. Batu bara ini asalnya nggak jelas. Kalau tungkunya meledak, siapa yang tanggung jawab? Tuan Wei benar. Batu bara tanpa dokumen, kami nggak berani sentuh. Kalau nggak masuk gudang, gimana mau nyalain tungku? Tenggat setengah hari hampir habis. Gak usah masuk gudang, nyalain di tempat. Lau MA, ambil bata tahan api. Bikin tungku pembakar sederhana. Nyalain tungku di tempat terbuka. Yan Qiu, ini orang yang lo andelin? Konyol, Tuan Shen. Lihatlah dia bahkan tidak mematuhi aturan. Uang ini. Ayah, lihat warna api itu. Suhu api ini adalah kokas kelas atas, api yang bagus. Ayah, 5.000 tael perak di sini. Investasi ini pasti saya ambil. Tidak sesuai aturan, belum masuk gudang untuk pemeriksaan tidak sah. Siapa bilang harus menunggu pemeriksaan? Barang pertama sudah jadi. 5.000 tael sudah masuk. Sisanya 499 barang, bisa selesai dalam 3 hari. Ganti tudung angin. Suhu api bisa naik 20%. Lau MA, tambah batas sesuai gambar baru. Yang mulia wakil menteri, lihatlah dia bahkan tidak masuk gudang. Menyalakan tungku di tempat terbuka, kalau meledak. Konyol, area penting Kementerian Pekerjaan Umum, menyalakan tungku di luar, siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah? Pergi padamkan apinya. Lu Chen, Belum masuk gudang untuk pemeriksaan, tanpa surat perintah wakil menteri, kau menyalakan tungku di luar. Apakah masih ada aturan Kementerian Pekerjaan Umum mau? Yang mulia, surat mendesak dari Shenjing, tidak sempat masuk gudang. Tungku pantul ini sangat stabil, sangat stabil. Saluran angin di gambarmu terlalu sempit, api terperangkap di dalam tungku. segera akan meledak. Yang mulia, ini gambar baru yang baru diubah, saluran angin 4 inci, dengan pemanasan awal. Barang pertama tadi dibuat dengan suhu tungku ini. Coba sentuh besi ini. Gambar sudah dimanipulasi. Siapa yang melakukannya? Periksa tinta cerminnya tahu. Yang mulia, beri saya 1 batang dupa, saya akan bakar 1 tungku sesuai gambar baru. Kalau meledak, saya sendiri yang masuk penjara. Mengapa api redup? Lu Chen, 1 batang dupa belum habis. Tungkumu sudah tidak tahan, yang mulia lihat. Sudah kubilang tungku luar tidak bisa diandalkan, gambar baru juga asal gambar. Cepat tangkap dia. Bukan masalah gambar, batu baranya diganti. Kokas ini dicampur tanah liat kuning. Ini sama sekali bukan kokas, dalam dari tambang kami. Ini batu bara limbah dari tambang keluarga Wei yang dicampur tanah. Kau menuduh sembarangan. Batu bara dikirim sesuai kontrak. Kalian sendiri meletakkannya di luar, basah, siapa yang disalahkan? Ini sampel batu bara yang saya segel sendiri pada hari pengiriman. Bos Wei berani tidak membukanya di tempat untuk mencocokkan? Di guci adalah kokas murni, di tungku adalah batu bara mendidih campur tanah. Bos Wei, rombongan pengiriman batu baramu adalah orangmu. Bagaimana perhitungan penukaran ini? Ayo, awasi Bos Wei, periksa rombongan pengiriman batu bara dan pembukuannya. Surat mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan yang ditambahkan. Langsung serahkan ke pihak berwenang untuk ditangani tegas. Lu Chen, kau mengutak-atikku. Keluarga Wei tidak akan memberimu 1 liang batu bara, 1 kaki besi pun. Kau tunggu mati saja. Tutup mulutnya, bawa ke pihak berwenang. Lau MA, bersihkan. Ganti dengan kokas murni dari keluarga Shen, nyalakan ulang tungku. Suhu api mulai naik. Kalau Wei Shanghai benar-benar putus pasokan, bagaimana kita serahkan 499 unit sisanya? Selesaikan dulu 1 tungku ini. Asal tungku pantul ini tidak meledak.
Menteri Zhao harus kasih izin percobaan. Dengan izin itu, kita bisa cari tambang sendiri. 1 batang dupa habis, suhu tungku stabil, ukuran presisi. Kau memang punya kemampuan. Tuan, tungku tidak meledak, komponen lolos uji. Simpan baik-baik. Hanya boleh uji coba di area yang ditentukan. Kalau ada masalah, kau yang tanggung jawab. Lu Chen, komponen untuk pasukan Shenji kau kerjakan dengan baik. Sekarang garnisun militer butuh penggilingan besar, tenaga manusia tidak cukup. Tungkumu ini bisa jaga suhu stabil. Bisakah buat penggiling besar digerakkan uap? Penggilingan uap bisa dibuat, asal besi mentah dan batu bara cukup. Setengah bulan, aku serahkan 1 mesin uap. Lu Chen, Wei Chenghai mulai bertindak. Dia pakai perintah kaisar tutup pelabuhan barat dan jalan resmi. Besi mentah dan kiriman kokas berikutnya yang kita pesan. Semua disita di pos pemeriksaan. Menyita barang, dia mau matikan kita. Tenggat waktu 3 hari. Pelabuhan barat dan jalan resmi ditutup semua. Tidak ada besi dagang, tidak ada kokas. 499 unit mekanisme 3 hari lagi. Pakai apa diserahkan? Dia tutup jalannya, aku daur ulang besi tua. Lau Emma, keluarkan semua gerobak tambang tua di gudang bawah. Tuan Lu, besi tua ini banyak kotorannya, daur ulang butuh banyak batu bara bagus. Batu bara bagus disita, pakai rangkai campur sisa batu bara cuci. Kumpulkan perubahan untuk 499 unit ini. Tenggat waktu 3 hari lagi. Jangan sampai gagal. Petugas Lu, dengar kau terima pesanan besar penggilingan uap untuk garnisun militer. Kebetulan, keluarga Wei baru saja daftar di Asosiasi Dagang dan Kementerian Keuangan. Monopoli nama dagang dan izin eksklusif untuk penggiling uap. Wei Chenghai, kau sengaja merebut pendaftaran. Mesin belum dibuat, atas dasar apa kau monopoli nama dagang? Bos Wei, garnisun butuh benda besi yang bisa giling tepung. Bukan selembar kertas. Kapten Han, tanpa izin eksklusifku. Ini pembuatan senjata ilegal. Berani terima, Biro Sensor berani selidiki. Kau rebut cangkangnya, aku buat jantungnya. Hukum dagang gaji ngatur merek, tidak atur desain. Kau bahkan tidak tahu bentuk silinder uap, mau saya apa denganku? Petugas Lu, jantungmu ini, tanpa izinku, cuma besi tua. Asosiasi Dagang sudah beritahu, kalau keluarga Shen terus investasi padamu. Besok putus jalur penjualan kain mereka di kota selatan. Nona Shen, Tuan Wei pegang izin dengan 2 cap. Mengapa demi izin kecil korbankan keuntungan keluarga Shen bertahun-tahun? Cepat tarik investasi. Tarik investasi? Mesin belum kelihatan, kalian sudah buru-buru pilih pihak. Kapten Han. Dia tak punya cap resmi, ini besi hitam ilegal. Kamu terima suap, kantor pengawas akan laporkanmu. Lihat baik-baik, ini surat izin uji coba sementara dari Wakil Menteri Zhao. Uji coba di area khusus, sah dan sesuai aturan. Penggaris standar ini sudah diverifikasi oleh pasukan senjata rahasia. Ukurannya pas, Tuan Wei dari pasukan pertanian mengakui keahlian ini. Bukan kertasmu itu. Lu Chen, kau orang pintar. 5.000 tael untuk hak paten mesin uapmu. Kemudian ada semua proyek berikutnya. Kau dapat uang dan promosi. Aku dapat kabar dari dia. 10 gudang seperti ini. Menang-menang, 5.000 tael untuk mesin pertama di dinasti Jing. Tuan Wei, hitunganmu kedengaran sampai pinggir kota. Gak dijual. HM, Tuan Lu, besi dari roda bekas banyak kotorannya. Arang dicampur batu bara, apinya nggak cukup panas. 12 potong pertama ini, besi rapuh, ketot langsung pecah. Tengah 3 hari, besi bekas nggak bisa dibakar sempurna. Lu Chen, kita mau serahkan pakai apa? Masih ada 400 lebih potong. Api kurang, ubah tungku. Lau MA, bongkar blower. Tambah 2 pipa udara untukku. Tuan Lu, kenapa rusak blouse-nya? Tanpa angin, tungku ini mati. Blow selamat karena negatifnya kurang, kotoran gak terbakar sempurna. Itu dia, tambah 2 pipa udara, jadi blouse ada. Masih ubah tungku lagi? Wei Chenghai putuskan penjualan kain kita di kota selatan. Pamanku bawa akuntan, maksa aku tarik modal. Yang Kiu, keluarga Wei bilang, siapa yang danai gudang jelek ini? Mereka putuskan bisnis kainnya di kota selatan. Rantai keuangan keluarga Shen sudah putus. Cepat tarik 5.000 tael ini, batasi kerugian. Nona, kalau mesin ini tidak selesai dalam 3 hari, keluarga Shen harus bayar denda. Jangan nekat. Paman, mesinnya hampir jadi. Kalau tarik modal sekarang, uang sebelumnya habis percuma. Kau pegawai rendahan berani sentuh aku? Sentuh kueku nggak boleh, sentuh gambarku apalagi. Lau MA, crack blows. Siap. 2 pipa udara, jalan. Paman, uang dari rekening umum, kau tarik. Ini uang tabungan ibuku untukku. 1.000 tael ini, aku taruh semua adanya. Kau gila? Tungku jelek ini bisa hasilkan besi bagus? Suhu cukup, kotoran bisa terbakar sempurna. Masukkan bahan. Tuan Lu. Tuan Lu, buruk. Wei Chenghai mengirim orang untuk membeli semua arang dan batu bara cuci di pinggiran kota barat. Setelah arang di tungku kita habis, kita akan kehabisan bahan bakar. Bahkan arang pun diblokir. Tanpa arang, tungku Tuan Lu akan padam. Lebih dari 400 rangkaian mekanis akan gagal memenuhi tenggat waktu. Siapa bilang harus beli arang? Lau MA, bawa orang tambang batu bara pinggiran barat. Angkut semua lumpur batu bara dan debu sisa yang tak terpakai di parit. Campur dengan tanah liat, cetak jadi briket berlubang pakai cetakan ini. Lumpur batu bara murah sekali, dicampur tanah liat dan dikeringkan. Lebih keras dari arang. Paman saya tidak hanya menutup akun resmi, tapi juga memberitahu ban. Uang pribadi 1.000 tael ini tidak bisa ditukar jadi uang besar. Tidak bisa beli besi mentah dalam jumlah besar. Kalau tidak beli besi, bengkel penuh Iwan di selatan kota. Kan mesinnya kebanjiran air panas. Bawa uang ini, sewa pompa air tua dan pipa kasar mereka. Kita cari uang dari pekerjaan mengeringkan air. Pakai mesin uap yang baru kamu modifikasi untuk menyedot air. Tuan kecil Lu, bengkel saya sudah terendam 3 hari. Kereta air ditarik tapi tidak cukup menyedotnya. Kalau terus terendam, mesin tenun akan rusak. HMPH, pemilik bengkel, Tuan Wei, bilang, asal kamu dayakan bengkel tenun ini kepada keluarga Wei, kami akan kirim orang bantu keringkan airnya. Sedangkan pegawai kecil ini dengan kereta besi tua, dirinya sendiri susah.
Masih berharap padanya? Kamu bakar sampah apa? Bau tanah liat. Dengan besi tua rongsokan ini, bisa menyedot air? Lau MA, buka katup. Buka katup. Kecepatan sedotnya setara 10 sapi. Tuan Lu, saya serahkan pekerjaan pengeringan ini padamu, 50 tael per hari. Tunggu dulu. Hak pengeringan parit ini sudah dibeli keluarga Wei bulan lalu. Tanpa izin keluarga Wei, siapa berani menyedot air berarti merampas air. Copot pipa pun percuma, parit dalam radius 100 langkah dari bengkel tenun Fuiwan ini. Semua sudah dibeli keluarga Wei. Kamu beli hak parit pintu selatan. Lau MA, pasang pipa ke saluran pagi pintu utara. Tuan Lu, 50 tael per hari, saya ambil uang muka sekarang. Tunggu, pemilik. Tuan Wei bilang, asal kamu usir pegawai kecil ini. Kain bengkel tenun untuk tahun sapi ini, keluarga Wei beli semua. Harganya 10% lebih tinggi. Perhatikan baik-baik sebelum tanda tangan, tenggat 3 hari, gagal bayar 10 kali lipat. Dengan beberapa mesin tenun manual rongsokan ini, 3 hari bisa selesai. 3 hari, Ini butuh 100 pekerja ahli kerja siang malam tanpa henti. Manajer Wei, tenggat ini mustahil diselesaikan. Bagaimana? Pakai besi rongsokan penyedot airmu untuk menenun? Hahaha, kalau benang putus, siapa tanggung jawab? Lau MA buka katup. Pemilik rumah bilang, mesin ini harus selesai dalam 3 hari. Semua besi tua dan suku cadang lama di gudang bengkel tenun jadi milikku. Asal tidak melanggar kontrak, besi tua boleh kamu angkut semua. Hahaha, dengan kecepatan ini, benangnya putus. Aku lihat kamu mau serahkan apa? Putaran bantalan terlalu cepat, besi tempat tidak kuat, Lau MA hentikan mesin. Benangnya putus semua. Aku lihat dalam 3 hari kamu mau serahkan apa? Hahaha. Putarannya terlalu cepat. Bantalan kepanasan, Lau MA tambah 1 set roda gigi reduksi. Tapi besi tempa ini terlalu lunak, tidak kuat, harus ganti besi yang bagus. Tuan Lu, besi tempa yang bagus mahal, usaha kecil saya ini. Bukannya di gudangmu ada roda kereta kuda bekas? Suaranya terdengar seperti besi tempa yang bagus. As roda itu titipan keluarga Wei. Kalau berani sentuh, itu mencuri harta pedagang kerajaan. Ini jelas saya beli 3 tahun lalu dengan 50 tael. Kok jadi milik keluarga Wei? Besi bagus. Lau MA angkat bawa pergi. Saya bayar 2 kali lipat, 100 tael, besi ini saya beli. Di dalam roda ini ada tanda rahasia, pengurangan bahan, keluarga Wei. Pakai besi rapuh palsu jadi besi tempa, mau periksa ke pihak berwenang? Kamu ngomong sembarangan. Tuan Lu, besinya bagus, tapi as rodanya terlalu tebal. Tungku briket batubara kita panasnya tidak cukup melelehkan, bukti palsu pun gimana? As besi ini terlalu tebal, tungku briket jelekmu tidak akan melelehkannya. 3 hari lagi tidak bisa serahkan barang, tetap bayar ganti rugi 10 kali lipat. Siapa bilang ngebut di sini? Lau MA pasang di gerobak, bawa ke Kementerian Pekerjaan. Tungku resmi Kementerian Pekerjaan itu milik keluargamu. Mau pihak berwenang periksa tanda rahasia ini, atau biar saya bawa pergi? Lu Chen, Kementerian Keuangan tekan kuota besi mentah ke minimum. HMPH, tungku resmi ini saya kasih kesempatan terakhir untuk menyalakan. Kalau suhu tidak cukup atau tungku meledak, papan uji ditarik kembali, disegel di gudang. Tuan tenang, asal suhu tunggu cukup, as roda ini meleleh. Roda gigi reduksi bisa jadi, sisa perangkat mekanis juga bisa selesai tepat waktu. Tuan, as roda ini terlalu tebal. Meski pakai tungku resmi, briket batubara kita sebelumnya kurang panas. Ganti rasio campuran. Lau MA, ambil bubuk batubara kokas, tanah liat kuning, campur 20% bubuk kapur. Cetak ulang briket batubara. Ditambah kapur, bukannya jadi bata? Bubuk kapur bisa bergerak, turunkan titik leleh, naikkan suhu tungku. Lau MA tarik below, nyalakan api. Ditambah batu-batu kecil ini, tidak takut menyumbat tungku? Tuan lihat saja warna apinya. Ada apa? Tungku mau meledak. Cepat tutup api, jangan bergerak. Bukan meledak, itu kotoran sedang dikeluarkan jadi terak. Asap hitam keluar, cepat tutup api, meledak. Jabatan saya akan hilang. Tuan, mundurlah. Ini kapur yang sedang mengikat kotoran. Warna apinya sudah putih, Tuan. Suhunya cukup untuk melelehkan as roda. Kapur memaksa semua kotoran keluar. Besi tempa ini lebih ulet dari sebelumnya. Tungku tidak meledak, besi pun meleleh. Lu Chen, kamu cuma punya 2 hari lagi. Kalau mekanismenya tidak siap, gudang akan tetap disegel. Lawan tersebut. Hari ini, selesaikan 499 buah yang tersisa. Berputar dan tidak putus. Tuan Lu, kain ini akan selesai ditenun hari ini. Selesai pun buat apa? Kalian tidak akan bisa keluar dari pintu toko tenun Fuiwan hari ini. Manajer Wei, kontraknya hanya menyebutkan pengiriman dalam 3 hari. Tidak ada aturan yang melarang keluar rumah, kan? Keluarga Wei baru saja membeli hak angkut untuk jalan di luar toko tenun ini. Gerobak pribadi lewat, bayar 50 tael per gerobak. Biaya jalan 50 tael. Satu gerobak kain saya cuma jual 30 tael. Menggunakan hak jalan untuk menghalangi pengiriman. Wei Chenghai cuma segini kemampuannya.
Haha, gagal kirim barang, ganti rugi 10 kali lipat. Lu Chen, dengan apa kau akan mengganti? Lihat baik-baik. Jalan batu hijau dan parit di kedua sisinya, semuanya milik keluarga Wei kami. Jalan batu hijau? Bagaimana dengan tanah kosong berumput di bawah tembok itu? Sudah kau beli? Tanah lapang jelek itu siapa yang mau? Lau MA, dorong gerobaknya. Kita tidak akan lewat jalan batu miliknya. Tuan, tidak lewat jalan besar. Tanah lapang itu berlubang-lubang. Gerobak roda 1 tidak bisa lewat. Siapa pakai gerobak roda 1? Ratakan dengan papan kayu sebagai rel sederhana. Paku papan kayu di luar roda sebagai pelat. Ini, gerobaknya kok maju sendiri? Gesekannya berkurang. Satu orang bisa mendorong 3 gerobak. Berhenti. Kalian ini curang. Sertifikat tanahmu mengatur jalan batu. Aku lewat tanah kosongku. Minggir. Jangan halangi relku. Lu Chen, keluarga Wei melaporkanmu memasang rel secara ilegal. Merambah tepi tanah pemerintah. Rel kayu ini harus segera dibongkar. Setelah rel dibongkar, lihat bagaimana kau mengangkut sisa barang. Tuan Zhao, ini surat gabungan dari 32 anggota asosiasi dagang. Tanah kosong ini kami sewa, khusus untuk pengujian. Rel pendek, Shenji, ditandatangani oleh 32 pihak. Nona Shen, soal sewa tanah kosong ini. Pemilik aslinya adalah Wei Laosan, cabang keluarga Wei. Mohon pertimbangan Tuan Zhao. Wei Laosan sudah menarik kembali tanahnya kemarin. Ini surat pembatalan sewa. Sewa dibatalkan. Rel kayu ini adalah bangunan ilegal. Bongkar. Surat pembatalan sewa? Wei Laosan bahkan tidak bisa baca tulis. Tapi tulisannya lebih lancar dari juru buku. Tuan, cap merah ini kelihatan agak gelap. Tuan, 499 mekanisme sudah selesai dibubut. Lulus pemeriksaan standar. Nggak ada yang jelek. Lau MA, lihat ini, cap resmi kerajaan besar Jing pakai vermilion. Nggak luntur kena air. Cap pribadi keluarga Wei, dicampur akar ungu dan minyak babi. Direndam air langsung keluar minyak. Ini cap palsu yang keluarga Wei sendiri bikin. Cap vermilion Tuan Sao nggak luntur air. Cap di surat batal ini direndam, langsung keluar minyak babi. Wei Laosan pakai cap minyak babi. Manajer Wei palsuin surat batal. Nipu aku. Lu pikir Kementerian Pekerjaan buta? Ini bawahan yang salah kerja. Tuan Zhao. Maupun tanah dia sewa, paku rel dan komponen besi buat rel kayu. Semua barang resmi, gudang Kementerian Pekerjaan. Dia nggak punya izin material. Ini nyolong aset negara. Lu Chen, izin materialmu mana? Nggak bisa kasihkan? Nyolong aset negara. Nanti kepalamu bisa lepas. Hahaha. Tuan Zhao. Produksi resmi gudang Kementerian Pekerjaan. Di bawah kepala paku rel ada tanda rahasia, Jing. Ini ada nggak? Nggak ada. Tapi ini juga nggak bisa buktiin. Ini kwitansi penerimaan asal bekas dari tempat rongsokan kereta kota selatan. Disaksin Serikat Dagang, 1 kaki besi tua, 3 kian perak. Catatan keuangan jelas banget. Ini asal rusak yang Lau MA terima, dilebur ulang di tempat. Mandor Wei, matamu buta, hatimu juga buta. Pertama palsuin surat batal, lalu fitnah nyolong. Pergi, serahkan pihak gudang semua. Lu Chen, bos kami nggak bakal lepasin lu. Dermaga, lu nggak bakal bisa lewat. Ukuran pas banget, 500 unit mekanisme. Aku terima rel pendek di bukit tanah sisa ini. Kementerian Pekerjaan izinin kalian lanjut uji pasang. Ini izin uji pasang. Masih, Tuan. Tuan, rel kita ini bisa dibilang selamat. Rel kayu nggak kuat beban, selanjutnya harus ganti rel besi tempa. Lau MA, ke dermaga, ambil bahan besi tempa pesanan yang udah ditentuin. Tuan, ada masalah di dermaga. Wei Shanghai sendiri jantung tangan. Sita semua bahan besi kita di gudang. Bilang kita utang biaya bongkar muat dermaga. Biaya bongkar muat. Standar Kementerian Pekerjaan, besi tempat 1 jun persegi beratnya 7 liang 4 kian. Bahanmu ini ukurannya pas banget, mana ada kelebihan berat. Tuan Lu, pengukur kementerian nggak bisa ukur. Timbangan dermaga rusak, aku cuma percaya angka pembukuan. Kalau nggak bayar, bahan besi ini bakal busuk di gudang. Tuan, rel air dilapisi kulit besi, rel resmi pertama berhasil. Gerobak saya mana? Jalankan gerobak ringan dulu, gerobak batu berpenggilingan kuat terlalu berat. Rel campuran ini, 2 seketika langsung hancur. Harus ambil balik besi tempa yang ada di dermaga itu. Nona Shen, bagi untung 30%, cuma buat ngasih orang miskin ya? Aku mau gambar lengkap mesin uap, atau kamu tarik modal. Tuan Wei, gudangmu ini lokasinya rendah, kemarin hujan. Fondasinya udah mulai amblas, kalau ditumpuk besi tempa lagi setengah bulan. Saya anggap, Wei, sudah juga selesai bagian semua. Wei, Omong kosong. percaya gak percaya, suruh akuntanmu cek tembok belakang gudang. Ratakan batu udah besar itu. Tuan, retakan bata belakang beneran merembes air.
Pondasi gudang sutra sebelah juga udah lembek. Nona Shen, partner bisnismu ini mulutnya tajam banget. Besi boleh aku simpan. Tapi perbaikan pondasi gudang ini perlu biaya. Pompa air, bagi untung 30%, tukar izin besi tempa. Ditambah perbaikan pondasi, kontrak aku tulis sekarang. Gak bisa. Pompa air itu nyawa bengkel bulan depan. Kalau bagi untuk 30%, bagi berdua aja gak ada duit. Gak bagi untung, besi gak bisa keluar. Setengah bulan lagi gak bisa serah terima. Ruang ketel uap, Menteri Zhao bisa segel gudangmu. Gambar dan untuk itu batas bawah, sekali ngalah. Lain kali dia bakal minta gambar besi uap. Tuan Lu hitungnya jitu, Nona Shen, dia gak mau untung. Ya udah, biarin aja besinya makin rusak. Lu Chen, kamu cuma peduli sama gambarmu dan tungku jelekmu itu. Pernah peduli gak nasib bengkel ini? Aku pakai uang beneran temenin kamu judi. Kamu bahkan gak ngasih kata-kata lembut. Kata-kata lembut gak bisa nukar besi tempa. Kalau takut rugi, tarik modal sekarang. Sisanya aku tanggung sendiri. Oke Lu Chen, jangan menyesal. Tuan, Nona Shen mana? Besinya udah ditarik balik? Belum ditarik balik. Aduh, kalau gitu rel campuran kita gak kuat nih. Barusan coba satu gerbong berat, inti kayunya hancur semua. Bagus hancur, Lau MA. Kumpulin semua kayu yang hancur itu. Kita kemudian kerja mungkin merisau. Lu Chen, kamu bawa tumpukan kayu busuk buat ngecok aku ya? Rel campuran gak kuat menahan beban. Izin uji coba di lereng tanah tandus dicabut sekarang. Menteri, inti kayu hancur karena besi tempa kurang, gak kuat menahan beban. Semua tekanan ke kayu. Asal ganti pakai besi tempa murni dari tenaga itu. Rel ini bisa buat gerbong berat 1000 kaki. Gerbong berat pasukan militer 1000 kaki, kalau bisa diangkut gini. Bisa hemat banyak tenaga rakyat. Kapten Han lihat, asal relnya dipasang rata. Gerbong berjalan, air jelas gak lupa. Tapi syaratnya, aku harus dapat besi tempa dari dermaga itu. HMPH, dermaga itu wilayah keluarga Wei. Kementerian Pekerjaan Umum gak bisa nyolong dari pedagang cuma buat kamu, pegawai kecil. Bukan nyolong, asal tuan keluarin perintah militer aja. 3 hari lagi, uji coba berhasil, besi ini akan disita untuk kebutuhan militer. Wei Cheng Hai berani minta logistik militer? Wakil Menteri, pasukan tak bisa menunggu. Saya yang bertanggung jawab atas uji coba ini. Lu Chen, saya berikan perintah tertulis militer. 3 hari lagi, uji coba terbuka. Air dalam gelas tak tumpah, kementerian akan ambil besi. Jika tumpah setetes, kamu langsung gulung tikar dan keluar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sepakat. Nona Shen, ini mahar yang nenek tinggalkan untukmu. Gadai mati. Gadai mati tukar 500 tael perak, segera kirim ke bengkel Bukit Tanah Tandus. Lu Chen, gila kau. Aku tak akan tarik modal. Bos, kementerian keluarkan perintah militer. 3 hari lagi, uji coba terbuka di Bukit Tanah Tandus. Mereka bilang akan menyita besi kita. Hah? Perintah militer? Lu Chen bahkan tak mampu pasang rel. Mau pakai apa untuk uji coba? Sampaikan perintah. Pindahkan semua besi di gudang ke lapangan dalam. Kunci. 3 hari lagi, aku ingin lihat kepala melayang karena melawan titah. 500 tael dari gadai mati maharku, beli besi tempa. Dan buat aku mendatang dirimu. Tak bisa beli. Wei Cheng Hai malah kunci semua besi di dermaga. Seluruh kota ada stop. Lalu uang ini untuk apa? 3 hari lagi, uji coba gagal. Kamu harus keluar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga bawa mobil kota. Beli semua roda bekas yang sudah rusak itu. Asah dan pasang rel semalaman. Tuan, asal bekas ini panjangnya tak seragam. Disambung, kereta maju ke kanan. Bisa. Bisa hancur. Isi celah dengan serpihan besi bekas, paku besi ditancapkan ke kayu, semakin tinggi. Asal lintasannya tepat, kereta takkan hancur. Tuan Lu, rel dari asroda bekas berani disebut kebutuhan militer? Kereta ini jalan, air tumpah, kamu sebaiknya cepat gulung tikar. Kapten Han, jalankan kereta. Air dalam gelas tak tumpah, bagus. Lu Chen, ambil tanda, ambil besi dari dermaga. Tunggu, Tuan Shao, ambil besi, tunggu dulu. Tanah Bukit Tanah Tandus ini. Dari asroda bekas di tempat buangan mobil selatan kota. Sudah digadaikan ke keluarga Wei dalam hutang lama. Dia uji coba dengan asetku. Tuan Shao, lihat baik-baik. Bukit Tanah Tandus ini, tempat buangan mobil selatan kota. Dan gudang bocor tempat Lu Chen kerja. 10 tahun lalu sudah digadaikan ke keluarga Wei. Dia uji coba di wilayahku. Bos Wei, jika kontrak ini asli. Lu Chen, kamu tak hanya tak bisa ambil besi. Wakil Menteri harus segera sita dan hitung. Kebutuhan militer tak bisa tunggu. Hak milik tak jelas, kementerian tak boleh terlibat. Sita gudang dulu. Periksa pembukuan dulu. Pegawai Lu, Wakil Menteri perintahkan. Gudang terlibat sengketa gadai, segera sita. Sita! Kereta bekas yang kubeli dengan 500 tael mas kawin, semua porosnya ada di bukit limbah. Gudang ini penuh dengan gambar dan arsip. Kalau disegel, pakai apa kita periksa? Kasih aku setengah jam. Kalau tak selesai, aku sendiri yang paku pintunya. Lu Chen sudah di ujung tanduk masih melawan. Petugas dari Yamen akan segera tiba, gudang ini tak bisa kau pertahankan. Bos Wei 10 tahun lalu gadai aset negara pakai cap merah. Surat perjanjian kamu ini, capnya pakai dompet ya? Omong kosong, surat perjanjian ini sudah terdaftar di Yamen. Petugas Liu di Yamen adalah kenalan lamaku. Kapten Han sudah bawa orang dari Xinjiang ke Yamen ambil arsip asli. Mari kita lihat cap apa yang ada di arsip aslinya. Lu Chen, jangan tunggu lagi. Petugas Liu di Yamen pernah minum teh denganku, arsip aslinya sudah basah dan rusak. Hansi pergi pun sia-sia. Arsip Yamen rusak karena bocor atap atau kebanjiran. Kalau Hansi tak bisa bawa arsip asli, gudang ini hari ini benar-benar akan disegel. Arsip mati, jejak air hidup. Lihat peti cap tinta yang mekar ini. Tulisannya sudah kabur, bisa lihat apa? Ini bukan huruf hijab, bisa ulang. Ini huruf gadai. 10 tahun lalu bukan Kementerian Pekerjaan yang pinjam uang. Tapi keluarga Wei yang berutang pada Kementerian Pekerjaan.
Petugas Liu bilang, arsip asli 10 tahun lalu bulan lalu dihancurkan. Tinggal cangkang kosong. Hah, dengar? Tak ada bukti. Perintah Tuan Sao, segel gudang. Tak perlu arsip asli. Bos Wei, yang kau bawa bukan surat gadai, tapi kwitansi pelunasan utang. Dulu keluarga Wei suplai batubara campur 30% limbah. Bukan 3 juta denda pada Kementerian Pekerjaan. Bukit limbah dan gudang ini adalah aset negara yang disita kementerian untuk lunas utang. Kau fitnah. Cap itu. Cap hitam, karena dulu kau sembunyikan kwitansi itu. Tak berani ke Kementerian Keuangan untuk cap merah. Kapten Han, langsung ke kantor lama tambang batubara keluarga Wei untuk segel. Bakar, Lauli. Bakar catatan busuk itu. Kalau ada masalah, aku jamin keluargamu. Bos Wei hancurkan buku catatan di depan Shenjing. Kau mau tambah hukuman? Letnan Han, jangan dengarkan dia. Dia suruh aku batubara palsu. Kalau ada masalah mau jadikan aku kambing hitam. Ini pembukaan asli. Hilangnya tercatat bagaimana dia pakai limbah batubara palsu dari batubara pilihan. Jual ke Kementerian Pekerjaan. Adik lu, kasih jalan hidup. Kasih buku catatannya padaku, aku ganti pribadi 5.000 tael. Besi tempat di pelabuhan itu juga kusumbangkan, gratis. Bagaimana? 5.000 tael? Uang yang kau tipu dari Kementerian Pekerjaan pakai limbah batubara tak cuma segitu. Bos Wei sekarang baru takut? Sudah terlambat. Lihat baik. Sultan lalu, keluarga Wei utang tidak denda pada Kementerian Pekerjaan. Menggunakan lahan gersang untuk lunasi utang. Malam ini dia menggunakan limbah batubara palsu sebagai batubara berkualitas. Mengklaim 8.000 tael dana batubara dari Kementerian Pekerjaan Umum. Berani sekali, memasukkan dokumen untuk menipu aset negara. Bahkan memanipulasi pembukuan dana batubara. Tuan, aku sesaat tidak sadar. Serahkan ke pihak berwenang untuk ditindak tegas sesuai hukum. Lu Chen Wei Cheng Hai sudah ditangkap. Tapi pihak berwenang keluarga dokumen. Muatan besi tempat di pelabuhan itu dianggap sebagai aset terlibat kasus keluarga Wei. Sudah disegel dan dibukukan. Dibukukan? Lalu dengan apa kita memasang rel besi? Berapa lama pihak berwenang mendata aset terlibat kasus? Paling sedikit 3 bulan. Penggilingan uap di pemukiman militer harus diserahkan bulan depan. Jangan lihat lagi, segel pihak berwenang sudah ditempel. Sebelum pendataan aset terlibat selesai, siapa yang menyentuh berarti merampas aset negara. Lalu dengan apa kita memasang rel besi murni? Dengan apa kita membuat suku cadang penggilingan uap? Bulan depan jika tidak bisa diserahkan, denda keterlambatan bisa membuat perusahaan kami bangkrut. Jika rel besi murni tidak bisa dipasang, ya jangan dipasang. Kemarin uji coba Lucen, tidak ada setetes air yang tumpah. Tapi as roda lama ini sudah tua, lihat retakan ini. Jika sekali menaik muatan berat, tidak sampai 3 kali pasti patah. As patah berarti terguling, batu bara berserakan, penggilingan tetap tidak bisa diserahkan. Tidak akan patah. Pasang penjepit untuknya. Penjepit plat besi bisa menahan beban, tapi ini perlu baut dari besi tempa. Kencangkan erat. Yang paling kita butuhkan sekarang justru besi tempa. Besi tempa di pelabuhan dibekukan, besi bekas di pasaran harganya sangat mahal. 500 tael dari gadai sudah habis terpakai. Tidak perlu beli, di pabrik limbah Kementerian Pekerjaan Umum. Banyak alat pertanian tua dan baju besi tua yang sudah rusak. Apa nama kayu Lucen membuatmu mengambil besi tempa di pelabuhan? Bukan menyuruhmu mengungut sampah di pabrik limbah. Baju besi tua di pabrik limbah ada catatannya, tidak bisa diambil. Tuan, besi pelabuhan dibukanya bulan selama 3 bulan. Lalu depan pilihan pemilikan harus disahkan. Aku gunakan besi tua di pabrik limbah untuk membuat sementara, mengamankan transportasi dulu. Mengeluarkan limbah butuh surat persetujuan, prosesnya selesai, sudah terlambat. Kalau ada siapa berjawab? Tidak perlu surat persetujuan, aku buat pernyataan tertulis. Besi tua pabrik limbah hanya untuk memperkuat rel sementara. Tidak akan dijual satu kali pun. Jika bulan depan penggilingan tidak bisa diserahkan, Lucen bersedia dicopot jabatan, tidak akan diangkat lagi selamanya. Kau mempertaruhkan masa depanmu sendiri untuk setumpuk besi tua. Aku bertaruh untuk jalur transportasi uap pertama dan Jing. Tuan, cap saja. Cap sudah kutetapkan. Bulan depan jika penggilingan tidak bisa diserahkan, kau sendiri yang serahkan papan nama ke Kementerian Personalia. Jangan khawatir Pak, besi tua pun bisa jadi emas. Jangan sentuh kuenya, taruh air di lantai saja. Lau MA, potong mengikuti garis. Buat jadi dia berbentuk U. Zirah besi tua ini berat sekali, susah dipotong. Susah juga harus dipotong. Ini besi tempa, sudah ditempa berulang kali. Lebih kuat dari besi rapuh di pasaran. Pak Lu, dek ini benar-benar bisa menahan beban berat? Kalau patah, nyawa taruhannya. Zirah besi tua ini cukup lentur. Selama bautnya kencang, tidak akan patah. Coba pasang di kereta dan jalankan. Tugas penggilingan sudah selesai, tapi Kementerian Pertahanan baru saja mengeluarkan perintah ketat. Kapal angkut Haijiang harus dilapisi plat besi. Ketebalannya harus tahan meriam. Zirah besi tua dari tempat rongsokan tidak cukup kuat, harus melebur besi baru. 2 minggu lagi Kementerian Pertahanan akan inspeksi. Kalau tidak dihasilkan lahan meriam, janji militermu tetap berlaku. Tidak bisa, suaranya tumpul. Ketuk sedikit langsung rontok. Besi remuk ini tidak akan tahan meriam. Kotorannya terlalu banyak, suhu tungku juga tidak naik. Untuk buat plat tebal tahan meriam, harus pakai biji bagus dengan batu bara kokas, paksa suhu tungku naik. Biji bagus? Pabrik besi batu bara barat punya batch biji besi hematit berkualitas. Tapi itu sudah diincar keluarga Wei setahun. Bukankah Wei Cheng Hai sudah ditangkap pihak berwenang? Orangnya masuk penjara, tapi sebelum masuk, dia surat mener tanda kontrak mati. Biji bagus dari barat itu, mener keluarga Wei pegang kontrak penjualan eksklusif lama. Dengan sah mengambilnya. Ini mau bunuh kita ya? Tanpa biji bagus, 2 minggu lagi mau serah apa ke Kementerian Pertahanan? Ini biji miskin dari kaki gunung barat, tidak ada yang mau. Kandungan besinya kurang dari 30%. Kau pakai ini untuk buat plat kapal? Biji bagus direbut, ya pakai biji miskin. Biji miskin lebih banyak kotorannya, hasil leburannya cuma ampas. Kotorannya banyak, tambah batu kapur buat terak. Ubah tungku jadi tungku pantul, api tidak langsung bakar biji.
Pakai udara panas untuk panggang. Tungku pantul, itu harus bangun tungku baru. 2 minggu, sempat? Tidak sempat juga harus bangun. Lau MA, ambil bingkai dan batu kapur. Tuan Shen, siapkan pembayaran. Tuan Shen, kau suruh saya lihat ini, tungku tanah jelek ini. Dan batu abu-abu kusam ini, bisa hasilkan plat besi untuk lapis kapal? Ini bukan tungku tanah, ini tungku pantul. Api tidak langsung bakar biji, kotorannya semua keluar dipanggang. Kementerian Pertahanan mau plat tebal tahan meriam. Batuanmu kandungan besinya kurang dari 30%, dipanggang matang pun jadi ampas. Ruang tungkunya datar, saluran api di atas. Tambah batu kapur buat rak. Belerang dan fosfor dari biji miskin semua masuk ke rak. Besi yang keluar lebih murni dari biji bagus barat. Master Chen, kemampuan Pak Lu menggambar-gambar di Kementerian Pekerjaan Umum tak ada yang menandingi. Anda siapkan lunas sesuai ukuran pelat besi ini saja. Lucen, Kementerian Pekerjaan Umum punya aturan tungku tinggi untuk lembu besi. Tungku anehmu ini, bahkan tak punya cerobong yang layak. Kalau gas bocor dan meledak, siapa yang bertanggung jawab? Yang mulia, ini tungku refleksi, limbah gas keluar dari saluran samping. Aku tak namanya apa, Kementerian Pertahanan akan dikasih dalam setengah bulan. Kau mengecor besi dengan cara liar yang tak terdaftar di Kementerian Pekerjaan. Kalau ada masalah, jabatanmu ini ikut terkubur. Hentikan pekerjaan. Yang mulia, biji berkualitas dirampas keluarga Wei. Besi tua dari pabrik limbah mudah pecah. Tanpa tungku ini, saat Kementerian Pertahanan inspeksi nanti, apa yang kita serahkan? Jabatan Anda yang diserahkan? Jangan ancam aku dengan sumpah militer. Tungku ini boleh kau nyalakan. Tapi lempengan besi yang dihasilkan hanya untuk lapis kapal pengawal, dilarang uji meriam. Asalkan lempengannya cukup tebal dan keras. Kalau ada masalah kau minta dicopot, tak akan libatkan Kementerian Pekerjaan. Lucen, biji berkualitas rendah sudah sampai, tapi batu kapur tertahan di dermaga. Saya sepakat. Setelah mengambil biji bagus dengan kontrak lama, manajer Wei ikut menyita izin bongkar barang di dermaga. Katanya batu kapur itu pemberat kapal dagang keluarga Wei. Tanpa tanda tangannya, dermaga tak mau membongkar. Biji bagus dirampasnya, bahkan batu untuk rak. Dia halangi juga. Ke dermaga. Tuan Lu, tanpa izin bongkar. Batu ini pemberat kapal keluarga Wei. Peraturan dermaga. Pemberat tak dibongkar. Jangan sebut kueku. Siapa yang mau kue lapumu? Anda bertengkar hanya untuk beberapa keranjang batu? Bahkan kalau bisa buat lempengan besi, seberat itu dilapisi kapal. Pasti tenggelam. Rencana ini tak kutanggung. Master Chen, lempeng besi memang berat, tapi daya apung besar. Asalkan lunasnya kuat menahan. Semakin berat lempeng, kapal makin stabil. Ritual meriam juga tertahan. Wah, ternyata tak tenggelam. Perhitungan daya apungnya tepat. Ah, Tenggelam. Paku keling longgar, air masuk ke lempeng besi, kapal tetap tenggelam. Pekerjaan ini tak bisa. Hahaha, Tuan Lu, kapalmu tenggelam. Pemberatku juga jangan Anda incar lagi. bukan daya apungnya salah, tapi teknik paku kelingnya buruk. Manajer Wei, peraturan transportasi sungai Kerajaan Jing. Pemberat kapal dengan draft tak boleh lebih dari 3 kaki. Kapalmu draft 4 kaki lebih, yang dibawa bukan batu. Tapi besi mentah yang diselundupkan, ya? Kau ngawur. Panggil inspektur kapal dari kantor transportasi sungai ukur garis draft. Kalau melebihi, kapal disita, barang dirampas. Bongkar. Tuan Lu, batu sudah dibawa kembali, tapi kalau paku keling longgar, lempeng besi setebal apapun tetap akan bocor dan tenggelam. Masih tak berani siapkan tulang naga ini. Master Chen paku keling dingin pasti longgar. Kita pakai paku keling panas. Poros roda lama dan pipa bekas besi tempa bagus, ditempa ulang. Lebih keras dari batang besi luar. Tuan Lu, ada masalah. Manajer Wei melaporkan jual limbah milik negara diam-diam. Pemeriksa keuangan sudah di ujung jalan, mau segel tempat limbah. Dia mau putus pasokan kayu pinusku. Lucen, ada yang laporkan jual limbah milik negara diam-diam. Menguntungkan diri sendiri. Tutup tunggu, periksa buku catatan sesuai aturan. Tuan Lu, dari dulu ku bilang jangan macam-macam, sekarang tungkumu padam. Tuan, halaman buku catatan yang diserahkan manajer Wei dibuat palsu dari buku catatan rahasia keluarga Wei sendiri. Bandingkanlah. Tinta dan catatan kenaikan harga di buku catatan biru ini. Dia yang buat laporan palsu. Wei Chenghai, berani sekali kau. Bersekongkol naikkan harga, palsukan catatan, fitnah pejabat negara. Ini buatan palsu mereka. Tangkap serahkan ke pihak berwenang. Hukum tegas. Lucen, kau selamatkan tempat limbah lalu apa? Kontrak dermaga masih di tangan keluarga Wei. Lempengan besimu satu pun tak bisa dikirim. Kontrak dermaga harus dinegosiasikan ulang. Keluarga Wei runtuh. Tapi pihak asosiasi dagang mungkin tak mudah serahkan dermaga. Kau buruh kecil level bawah Kementerian Pekerjaan, apa modal tawar dengan asosiasi? Tanpa keluarga Shen, lempengan besimu satu pun tak bisa keluar dermaga. Begitu tenggat 2 minggu tiba, Kementerian Pertahanan akan menuntutmu. Tanpa gantungan uap dan kereta relku. Kau dapat dermaga pun cuma jadi kuli angkut.
Tuan Shen, lihat ke depan. Tuan Lu. Asosiasi bilang, sebelum keluarga Shen setuju, semua gudang dermaga disegel. Balok lempengan paku keling panas pertama kita yang baru ditempa. Semua terkunci di dalam. Ayahku memaksaku menyerah. Dia tak percaya teknologimu bisa untung besar. Dia tak kasih pintu dermaga, kita buka jalan sendiri. Lau MA, suruh kawan-kawan pasang semua poros roda lama, pasang rel kayu. Kita geser lempengan besi langsung ke sungai dari samping. Sampingnya curam, kalau digeser, kapal bisa tangkap. Makanya perlu rem crack uap. Kembali ke tempat limbah ubah gambar. Lujen, ayahku kirim akuntan ke tempat limbah putus pasokan batu bara. Bilang kalau hari ini tak tanda tangan 70% saham, tungkumu dipadamkan. Suruh dia hentikan Lau MA, kendorkan pintu air. Kapal stabil, tidak terbalik. Kapal datar draft dalam, terima besi sedikit akan terbalik. Nona Shen, lempengan besi sudah di air. Pintu dermaga ayahmu tak kami pedulikan. Kapalnya bocor, pelat besi terlalu berat, sampai menekan lambung kapal hingga retak. Cepat ambil lingkis, lepaskan semua pelat besi dari bajanya. Lepas papan-papan ini. Kapan selesainya? Jangan dilepas. Pelat besinya tidak retak, yang rusak itu lunas kayu lama yang belum diganti. Ditambah pelat besi, garis air jadi lebih dalam, lunas lama tidak kuat menahan tekanan air. Baru menetes karena lunas lama. Kalau begitu, kapal ini masih bisa diluruskan ke air. Pemeriksaan dari Kementerian Pertahanan tinggal 2 hari lagi. Ganti lunas tidak sempat. Lau MA, pergi ke tempat pembuangan limbah. Ambil tumpukan kipas buran api bekas itu. Tancapkan mengikuti lunas lama, jadikan tulang besi. Tuan Lu, pipa besi tua ini bisa jadi lunas? Bagaimana cara menanamkannya? Pakai krek uap untuk menggantung palu besi. Pukul mengikuti rel pemandu. Lau MA, arahkan pipa tanda setelah dipukul masuk. Semua celah ditutup rapat dengan rami yang dicampur minyak tung. Lujen, ayahku menyuruh bendahara mengunci semua batu bara di tempat pembuangan limbah. Tunggu refleksi hampir padam. Tanpa api, bagaimana mau memanaskan? Peluru besi merah untuk uji tembak. Dia mengunci batu bara dagang. Lau MA, ambil surat izin pengeluaran limbahku. Untuk mengambil tumpukan batu bara limbah milik pemerintah. Kalau dia berani menghalangi, biarkan pihak berwenang yang menangani dia. Lu Chen, pemeriksaan Kementerian Pertahanan untuk kapal perang besi harus menggunakan amunisi dan meriam sungguhan. Dinyatakan lulus hanya jika peluru tidak tembus. Kapal kayu tua ini ditambah plat besi. Bagaimana jika meriam ditembakkan, kapalnya tenggelam atau meledak? Aku tidak bisa tanggung jawab ini. Tanda tangani buku tanggung jawab ini. Kalau terjadi masalah, kamu sendiri yang akan dipecat dan diselidiki. HMPH. Sudah ditandatangani. Besok lusa uji tembak, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Tuan Lu, batu bara limbah milik pemerintah sudah diangkut. Tapi bendahara keluarga Shen merobek semua karungnya. Batu bara tercampur lumpur dan air. Basah kuyup begini, tungku refleksi sama sekali tidak bisa dinyalakan. Batu bara jadi lumpur semua. Pakai apa untuk memanaskan peluru besi merah uji tembak? Kalau basah tidak bisa menyala, keringkan saja. Lau MA, sebagai batu bara itu. Di atas pipa pembuangan uap dan di luar ketel uap. Disebarkan di pipa besi. Kapan baru kering? Panas buangan ketel ditambah suhu tinggi dari pembuangan. Ditambah tiupan kipas angin, setengah jam pasti kering. Benar-benar berhasil mengeringkan batu bara lumpur itu. Lu Chen, peluru sudah dipanaskan merah. Kalau kapalnya tenggelam, buku tanggung jawab biru kulitmu itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Sao, sudah kutandatangani. Silakan Anda membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan. Kapten Han, tembakan meriamnya. Tepat mengenai pinggang kapal. Wah, lunas kayu lama yang ditambah pipa besi ini. Benar-benar tidak hancur berantakan. Pelat besi tidak tembus, lunas tidak retak. Kamu beruntung. Pemeriksaan Kementerian Pertahanan untuk kapal pengangkut lapis baja. Laporan mendesak dari pesisir. Laporan 800 Li sangat mendesak dari Angkatan Laut Pesisir. Apakah ada masalah besar di pertahanan laut yang akan dituntut tanggung jawab? Hahaha. Bisakah kapal tanggung jawab? Kapal dari pesisir sudah di atas laut. Angkatan Laut segera mengirim kapal baja keluar laut untuk mengawal. Kapal ini menyelamatkan nyawa. Monopoli batu bara dan besi saya sudah hancur total. Kemasukan buku akun terus menaikkan harga. Bukti sudah jelas, bawa pergi Lu Chen. Sudah diperiksa dan diterima oleh pemerintah. Ini surat resmi yang baru disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Istana Kekaisaran menyetujui pilihan kantor baru Shenji. Kamu diangkat menjadi kepala kantor. Kamu tidak perlu lagi menjaga gudang yang bocor itu. Ayahku sudah mau berkompromi. Keluarga Shen tidak akan mengambil 70% dari keuntungan dermaga dan armada kapal lagi. Saya lihat, perusahaan dagang, menambah, dan merajin, mendapatkan 30%. Sisa 10% untuk membeli bahan baku membuat tumbuh baru. Cap jari di sini. Tuan Lu, kami para penambang juga dapat bagiannya. Tidak ada kalian yang menggali batu bara dan menempa besi. Kapal ini tidak bisa berjalan loh. Hahaha. Kapal perang baja sudah diluncurkan. Selanjutnya, saatnya membuat daratan kerajaan ini berjalan lebih cepat.